warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ira Lismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi informasi kepada ibu-ibu semua bagaimana sih cara memilih alat kontrasepsi yang tepat buat ibu-ibu semua atau alat kontrasepsi yang aman untuk menunda kehamilan. Nah, sebelum aku lanjut ke informasi tentang alat kontrasepsi yang bagus atau aman ini, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Sebelum memilih alat kontrasepsi, sebaiknya ibu-ibu semua mengkonsultasikan dulu kepada sang suami. Apa sih kira-kira alat kontrasepsi atau metode apa sih yang akan dipakai, dan umur ibu-ibu sekalian saat ini berapa sih, dan akan mempunyai anak berapa sih ke depannya, atau saat ini saat kalian baru menikah, baru umur masih muda, masih umur sekitar 20 tahun, dan masa rentang 20 tahun ke sampai 35 tahun ini berarti kalian masih mempunyai sekitar 15 tahun masa subur untuk mempunyai anak. Nah, dalam rentang waktu 15 tahun ini kalian ingin mempunyai anak berapa? Misalnya kalian ingin mempunyai 3 anak saja, berarti dalam 15 tahun ini kalian harus menunda kehamilan selama lebih kurang 5 tahun. Nah, yang pertama, umur atau metode apa yang akan kita pakai itu, atau berapa banyak sih anak yang kita inginkan dari rentang waktu umur kita sekarang sampai ke umur 35 tahun. Nah, itu berpengaruh dengan alat kontrasepsi apa yang akan kita pakai. Nah, bila ibu-ibu sekarang misalnya yang baru menikah, baru umur 20 tahun dan belum ingin mempunyai anak dulu, nah, bisa menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi pil KB. Karena pil KB ini bisa cepat, setelah kita lepas pil KB akan mudah kembali lagi ke masa subur kita atau akan kembali ke awal kita. Selain pil KB, selain menggunakan alat kontrasepsi pil KB yang cepat kembali ke tingkat kesuburan kita yang awal, kondom, alat kontrasepsi yang non hormonal juga bagus digunakan untuk ibu-ibu yang ingin menunda kehamilan yang umurnya masih muda agar bisa mengatur jarak kelahiran anak. Nah, untuk kondom ini mempunyai tingkat akurat atau bisa sekitar 98%, tapi perlu waspada, hati-hati ibu-ibu ya, menggunakan kondom harus dengan cara yang benar. Nah, jangan dengan cara yang salah, atau misalnya ibu main dulu terus saat akan keluar baru dipakai tapi memakainya terlambat. Nah, maka itu bisa saja akan untuk potensi untuk hamil akan lebih besar. Nah, selain kondom dan pil, ibu-ibu bisa menggunakan juga sistem KB kalender. Nah, untuk sistem KB kalender ini ibu-ibu harus mempunyai siklus haid yang teratur, karena bila siklus haid yang tidak teratur bisa kegagalan menggunakan sistem KB kalender ini akan tinggi. Nah, selain berdasarkan umur tadi, cara memilih kontrasepsi itu bisa dengan status kesehatan. Nah, untuk ibu-ibu yang memiliki berat badan yang obesitas, memiliki tiroid, memiliki hipertensi, sebaiknya ibu-ibu jangan menggunakan KB yang hormonal. KB hormonal itu yang seperti apa sih? KB hormonal itu yaitu pil KB, suntikan, baik suntikan yang 1 bulan maupun yang 3 bulan, susuk atau implan, itu semua hormonal. Nah, hormonal ini akan tidak bagus untuk yang mempunyai penyakit yang seperti aku jelaskan tadi. Nah, selain itu KB hormonal juga akan mempengaruhi berat badan, sering mempunyai keluhan-keluhan lainnya. Nah, jadi untuk yang
mempunyai status kesehatan seperti yang aku sebutkan tadi, sebaiknya memilih KB yang non hormonal, yaitu IUD, KB kondom, atau sistem kalender yang seperti aku jelaskan tadi ya ibu-ibu ya. Jadi dua hal yang aku sebutkan ini, status umur kita dan jarak, atau kita ingin umur kita berapa dan jarak kehamilan, dan ingin punya anak berapa sih dengan jarak kehamilan, misalnya dari umur 20 sampai dengan 30 tahun, 35 tahun batas akhir baiknya kita hamil, kita ingin mempunyai anak berapa sih. Dan yang kedua adalah status kesehatan kita. Status kesehatan itu penting untuk memilih antara alat kontrasepsi, karena dengan status kesehatan yang seperti aku sebutkan tadi, yaitu obesitas, hipertensi, tiroid, sebaiknya jangan menggunakan KB yang hormonal. Makanya ibu-ibu sekalian, sebelum ibu-ibu melakukan KB apa sih, konsultasikan dulu dengan petugas kesehatan dulu ya ibu-ibu, atau berkonsultasi dengan suami terlebih dahulu. Kalau ibu-ibu memiliki tiroid, sebaiknya komunikasi dengan sang suami, mau KB apa, apakah suami mau dengan menggunakan kondom, atau terpaksa ibu-ibu memakai KB IUD. Nah, setelah yang pertama, status umur kita, ingin punya anak berapa, atau jarak kehamilan dari umur kita, misalnya dari 20 ke 35 tahun itu kita ingin punya anak berapa, kita ingin mengatur jarak kehamilan berapa tahun. Dan yang kedua, status kesehatan kita atau kondisi tubuh kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir, cara kita menentukan alat kontrasepsi yang ingin kita pakai adalah kita meningkatkan efektivitas apa sih. Misalnya kita benar-benar ingin menunda kehamilan, atau ingin memang benar-benar tidak ingin hamil lagi. Nah, misalnya kita saat ini berumur 35 tahun dan kita sudah mempunyai 2 anak dan tidak benar-benar tidak ingin mempunyai anak lagi. Nah, jika memang benar-benar tidak ingin mempunyai anak lagi, sebaiknya ibu-ibu menggunakan KB IUD yang bisa digunakan selama 10 tahun ya ibu-ibu ya. Nah, bila ibu-ibu menggunakan IUD, jadi ibu-ibu akan selama 10 tahun itu akan merasa nyaman, karena alat kontrasepsi ini bisa bertahan lama. Jika ibu-ibu menggunakan alat kontrasepsi suntik KB itu sebaiknya digunakan selama 3 tahun ya ibu-ibu. Setelah 3 tahun sebaiknya kita stop terlebih dahulu dan kita gunakan KB yang lain seperti kondom, agar kondisi tubuh kita atau kondisi kesuburan di tubuh kita itu kembali normal kembali. Setidaknya di dalam 6 sampai 12 bulan kita stop menggunakan suntik KB. Kita menggunakan KB yang non hormonal tadi, seperti yang aku jelaskan tadi, seperti kondom atau sistem kalender. Nah, setelah 6 sampai 12 bulan kita bisa haid sudah teratur, kita bisa melanjutkan lagi dengan suntik KB yang 3 bulan atau 1 bulan, atau kita bisa menggantinya dengan alat kontrasepsi yang lainnya. Jadi kalau ibu-ibu benar-benar tidak ingin hamil lagi karena misalnya faktor usia yang sudah 35 tahun ke atas, atau memang baru 30 tahun tapi memang benar-benar tidak ingin punya anak lagi karena ngerasa sudah cukup nih, 2 anak sudah cukup. Nah, sebaiknya ibu-ibu menggunakan alat kontrasepsi KB itu yang jangka panjang seperti yang sebaiknya aku jelaskan tadi, yaitu IUD. IUD ini sangat bagus sekali ya ibu-ibu karena dia non hormonal, tidak mempengaruhi tubuh kita. Jadi untuk yang umur-umur 35 tahun ke atas, misalnya sudah ada darah tinggi atau hipertensi, jadi karena ini alat kontrasepsi yang non hormonal, maka akan bagus sekali untuk tubuh kita, karena alat kontrasepsi yang hormonal itu ibu-ibu ya bisa mempengaruhi, bisa sering sakit kepala, mual, terus haid yang tidak teratur, bahkan tidak haid sama sekali, terus saat berhubungan atau berkurangnya nafsu seks kita. Nah, ibu-ibu semua, itulah tadi penjelasan aku tentang alat kontrasepsi apa sih yang sebaiknya kita pilih atau yang bagus, yang aman buat kita. Nah, sebelum melaksanakan KB atau melakukan
KB, sebaiknya kita konsultasikan dulu dengan suami kita ya ibu-ibu ya, dan konsultasikan dengan petugas kesehatan cara memilih alat kontrasepsi yang aman. Itulah tadi 3 cara untuk menentukan alat kontrasepsi yang aman buat kita sebelum kita melaksanakan KB. Nah, ibu-ibu semua, terima kasih ya telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Semoga informasi aku ini sangat bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan share ya video aku ini ke semua sosial media yang ibu miliki. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.